Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Atika dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem organ pada manusia, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya, fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan yakni membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Nutrisi yang diambil dari makanan nantinya dapat memaksimalkan kinerja tubuh secara menyeluruh, mulai dari memperbaiki sel-sel, regenerasi kulit, hingga sumber energi tubuh. Tak hanya itu, dengan sistem pencernaan ini, manusia bisa membuang zat-zat berbahaya atau limbah yang sudah tidak diperlukan tubuh dalam bentuk fases. Adapun organ-organ pencernaan manusia, yang pertama yaitu mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan keenam anus. 1. Mulut. Mulut adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang memiliki beberapa fungsi. Sejumlah fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Mulut merupakan organ pertama pada saluran pencernaan. Dalam mulut terdapat dua mekanisme pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Adapun bagian-bagian mulut: 1. Bibir, 2. Rongga mulut, 3. Gigi dan gusi, 4. Lidah, dan 5. Kelenjar ludah. Adapun fungsi mulut dalam sistem pencernaan manusia: 1. Mengunyah makanan, yang kedua melakukan pencernaan makanan, dan yang ketiga menelan makanan. 2. Kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah bagian dari sistem pencernaan berbentuk tabung otot berongga yang terletak di belakang trakea dan depan tulang belakang. Organ pencernaan ini memiliki dua sfinkter atau otot berbentuk cincin yang menyerupai katup, yaitu lower esophageal sphincter dan upper esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter adalah sphincter yang terletak di bagian bawah kerongkongan dan bergerak secara tidak sadar. Otot sphincter ini berfungsi mencegah asam lambung berbalik arah ke kerongkongan. Sedangkan untuk upper esophageal sphincter, sphincter yang berada di bagian atas kerongkongan dan dapat bergerak secara sadar maupun tidak sadar. UES ini berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam trakea. Fungsi kerongkongan itu sendiri dalam sistem pencernaan, yang pertama yaitu penghubung mulut dan lambung, yang kedua mendorong makanan ke lambung, dan yang ketiga mencegah refluks asam lambung. Selanjutnya yang ketiga, lambung. Lambung adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang berperan dalam banyak hal. Beberapa fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Lambung terletak di atas sisi perut bagian kiri dan terhubung dengan usus halus. Ukuran lambung setiap orang berbeda, tergantung dari komposisi dan jumlah makanan yang masuk ke dalamnya. Adapun lapisan lambung, yang pertama mukosa. Mukosa merupakan bagian terdalam dari lambung yang langsung berhubungan dengan isi lambung. Yang kedua, submukosa. Lapisan submukosa lambung tersusun atas jaringan ikat yang mengandung sel saraf, jaringan ikat, dan pembuluh darah yang berfungsi menyalurkan nutrisi menuju lambung. Yang ketiga, muscularis externa. Bagian lapisan ini terdiri atas 3 lapisan otot, yaitu lapisan otot memanjang, melingkar, dan menyorong yang membantu melancarkan proses pencernaan. Yang keempat, serosa. Serosa merupakan lapisan lambung paling luar. Selanjutnya struktur lambung. Yang pertama yaitu kabia.
Kardia merupakan bagian lambung paling atas yang berhubungan langsung dengan esofagus. Yang kedua, fundus. Fundus adalah tempat yang dilewati makanan setelah kardia. Yang ketiga, badan lambung. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan paling penting terjadi pada badan lambung. Bagian ini merupakan tempat pencernaan makanan, pencampuran dengan enzim, hingga proses perubahan makanan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut timus atau bubur halus. Keempat, antrum. Antrum adalah bagian bawah lambung yang berbentuk melengkung sehingga memungkinkannya menampung timus sebelum dikirimkan ke usus halus. Kelima, pilorus. Pilorus merupakan bagian akhir lambung yang berhubungan langsung dengan usus halus. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan. Pertama, menyimpan makanan. Fungsi lambung pada manusia yang pertama adalah menyimpan makanan sebelum dilakukan pengolahan. Pasalnya, tidak semua makanan akan langsung diolah. Lambung diketahui dapat menyimpan makanan dalam jumlah banyak, bahkan hingga 1 liter makanan dalam sekali makan. Yang kedua, mengolah makanan. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang utama adalah mengolah makanan. Setelah masuk ke lambung, enzim dan asam dalam lambung akan memecah makanan menjadi partikel kecil. Lambung melakukan gerakan peristaltik mencampur makanan dengan asam dan enzim. Keempat, usus halus. Usus halus adalah bagian sistem pencernaan yang tugas utamanya menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Proses pencernaan makanan dalam usus halus didukung oleh gerakan peristaltik usus, yaitu gerakan seperti gelombang yang terjadi akibat kontraksi dan relaksasi dinding otot halus, serta adanya bantuan enzim untuk mempercepat proses pemecahan zat dalam makanan. Bagian-bagian usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari, 2. Jejunum atau usus kosong, dan 3. Ileum atau usus penyerapan. Fungsi usus halus. Pertama, membuat makanan lebih mudah dicerna. Fungsi usus halus dalam membuat makanan lebih mudah dicerna diperankan oleh duodenum. Bagian ini memiliki 2 saluran yang terhubung dengan empedu dan pankreas. Empedu akan mengirimkan cairan empedu untuk memecah lemak dalam makanan. Makanan yang bergerak ke duodenum juga akan bercampur dengan enzim pencerna dari pankreas. Enzim ini berfungsi untuk memecah molekul makanan terbesar, seperti pati dan protein, sehingga tubuh akan lebih mudah mencerna makanan. Yang kedua, menetralkan asam lambung. Fungsi usus halus berikutnya adalah membantu menetralkan asam lambung. Dalam hal ini, bagian duodenum akan melepaskan hormon sekretin yang merangsang pankreas untuk menghasilkan natrium bikarbonat sebagai penetral makanan yang bersifat asam dari lambung. Ketiga, membantu melawan penyakit. Selain berperan penting dalam sistem pencernaan, usus halus ternyata juga berperan dalam melawan bakteri penyakit yang berasal dari makanan. Ketika menerima makanan yang terkontaminasi kuman, usus halus akan mengaktifkan sel-sel sistem imun tubuh untuk memeranginya. 4. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh juga menjadi salah satu fungsi usus halus. Pasalnya, usus halus menyerap banyak cairan yang dicerna tubuh serta elektrolit seperti natrium. Organ ini juga menyerap klorida, nitrat, kalsium, kalium, zat besi, fosfat, dan magnesium. 5. Usus besar. Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Meski menjadi bagian akhir, usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan manusia. Salah satu fungsi usus besar dalam sistem pencernaan adalah untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam kimum atau sime sebelum membentuk fases. Proses penyerapan ini juga dibantu oleh bakteri yang berada di dalam saluran cerna. Bagian-bagian usus besar. Usus besar terdiri dari bagian 1. Sekum, 2. kolon, 3. rektum, dan 4. anus. 1. Sekum. Sekum adalah bagian usus besar yang berbentuk menyerupai kantong dan berfungsi menghubungkan ileum
Bagian ini akan membantu proses penyerapan sisa air dan nutrisi yang terdapat di dalam timus. Kedua, kolon. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Pada sistem pencernaan, kolon bertugas mencampur timus dengan enzim saluran cerna serta menyerap air dan elektrolit untuk membantu fases. 3. Rektum. Rektum merupakan bagian ujung dari usus besar yang berfungsi menerima serta menyimpan fases dari kolon. Jika rektum telah penuh, fases akan bergerak menuju anus untuk dikeluarkan dari tubuh. 4. Anus. Anus adalah bagian paling akhir pada usus besar yang bertugas mengeluarkan fases dari dalam tubuh. Fungsi usus besar: 1. Menyerap cairan dan vitamin, 2. Menstabilkan kadar asam di dalam tubuh, dan yang ketiga memproduksi antibodi. Keenam, anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar fases dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Garis anorektal memisahkan anus dari rektum. Di sekitar anus ada jaringan keras bernama fascia. Jaringan ini mengelilingi anus dan menempelkannya ke struktur di dekatnya. Selain itu, ada juga otot melingkar bernama sphincter ani eksternal yang membentuk dinding anus dan menahannya agar tetap tertutup. Kelenjar melepaskan cairan dalam anus untuk menjaga permukaannya tetap lembab. Gangguan sistem pencernaan. Macam-macam gangguan pencernaan. 1. GERD. 2. Tukang lambung. 3. Batu empedu. 4. Irritable bowel syndrome atau IBS. 5. Inflammatory bowel disease atau IBD.